KKS yang taat dan setia di dalam firman, sadarilah bahwa kehidupan yang kita jalani ini selalu syarat dengan peperangan. Dan peperangan yang paling berat adalah melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu, keinginan, melawan pikiran-pikiran yang liar, perasaan tertekan, dan kecewa. Itulah peperangan yang kita hadapi. Namun, orang-orang yang sudah menang terhadap dirinya sendiri dan mamon, berhala uang, orang-orang seperti itulah yang akan menjadi pemimpin, menjadi raja, dan berdampak bagi banyak orang. Dalam pasal 1 Hakim-Hakim ini, dikisahkan seorang raja, Adoni-Bezek, yang ibu jari tangan dan kakinya dipotong agar tidak dapat mengangkat senjata. Ini artinya seorang raja yang tidak dapat mengangkat senjata dan tidak dapat berperang akan mengalami kekalahan dan menjadi tawanan musuh. KKS, musuh kita adalah iblis dan hawa nafsu. Mari, angkat senjatamu, firman Tuhan yang adalah pedang roh. Perkatakan firman dan habisi iblis. Jangan izinkan untuk menawan kehidupanmu. Ketiadaan firman membuat engkau tidak berdaya melawan iblis. Engkau seperti raja yang ibu jari tangan dan kakinya dipotong dan menjadi tawanan iblis yang meracunimu dengan kekecewaan, rasa sakit hati, dengki, dan ikatan dosa lainnya. Bangkit, ucapkan firman. Engkau ditetapkan menjadi anak-anak Allah, anak-anak Raja yang Maha Tinggi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Hakim-Hakim 1 ayat 5-7. Di Bezek, mereka menjumpai Adoni-Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris. Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Kata Adoni-Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Ketidaktaatan Israel mengakibatkan Israel kalah terhadap musuhnya, sehingga Tuhan menunjuk seorang hakim bagi Israel untuk menyelamatkan umatnya. Otniel, Ehud, dan Samgar adalah orang-orang yang ditunjuk Tuhan karena belas kasih Tuhan kepada Israel. Musuh-musuh ini dipakai Tuhan, dibiarkan tinggal untuk menguji Israel agar mereka berlatih berperang. Hakim-Hakim 2 ayat 1-3. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Kisah ketidaktaatan Adam dan Hawa yang memakan buah terlarang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita mesti berhati-hati terhadap area free will kita. Tuhan tidak pernah menjadi pribadi yang memaksa, bahkan memberikan kebebasan kepada kita untuk taat atau tidak. Pilihan-pilihan itu memberikan konsekuensi besar bagi hidup kita. Ketidaktaatan membuat Tuhan tidak ada di pihak kita, dan kita menderita kekalahan karena masuk ke dalam jerat penangkap burung, Mazmur 91. Namun sebaliknya,
ketaatan membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Dan Allah tidak bisa mengingkari firman-Nya sendiri. Mazmur 89 ayat 34-35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. KKS, bijaksanalah terhadap free will kita. Serahkan kehendak bebas kita hanya kepada kedaulatan Tuhan saja. Karena konsekuensi besar menanti kita atas pilihan-pilihan yang kita buat.